Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alur peradilan tata usaha negara untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Perkenalkan, kami kelompok dari kelas B yang beranggotakan saya, Zevanya Kusuma Wardani dengan NIM 2021-20-087 dan rekan-rekan saya, Gevira Audia Suraya, NIM 2021-20-081 dan Diah Ayu Safitri, NIM 2021-20-099. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Gevira Audia Suraya. Alur peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah tahap gugatan. Diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan harus memuat A. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. B. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. C. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat. Tahap selanjutnya adalah penelitian administratif. Diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administratif adalah panitera, wakil panitera, dan panitera muda perkara sesuai pembagian tugas yang telah diberikan. Penelitian administratif merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah terdaftar. Dilakukan secara formal tentang bentuk dan isi gugatan sesuai dengan pasal 56. Setelah penggugat membayar uang panjar biaya perkara, maka gugatan akan dilakukan pendaftaran nomor perkaranya dengan memasukkan dalam buku register perkara. Selanjutnya adalah tahap dismisal proses. Diatur dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah penelitian administratif, dilakukan proses dismisal. Proses ini dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun demikian, ketua dapat juga menunjuk hakim sebagai reportir. Dismisal proses yaitu berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan dismisal dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua. Dalam tahap ini, ketua pengadilan akan memeriksa berkas gugatan dan ketua pengadilan tata usaha negara dapat mengambil dua sikap. Yang pertama adalah dismisal proses tidak diterima dan yang kedua adalah dismisal proses diterima. Di sini saya akan menjelaskan dismisal proses tidak diterima. Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menganggap bahwa perkara tersebut memenuhi pasal 62 ayat 1 huruf A sampai dengan E Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Ketua Pengadilan akan menerbitkan penetapan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena memenuhi salah satu atau beberapa ketentuan dalam pasal 62 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf E Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. B. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan yang layak. D. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Selanjutnya, terhadap penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena memenuhi salah satu atau beberapa ketentuan dalam pasal 62 ayat 1 huruf A sampai dengan E Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat dapat mengajukan perlawanan sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya sebagai berikut. A. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. B.
Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56. C. Perlawanan tersebut diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan acara singkat. D. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. E. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. Apabila hasil perlawanan tersebut ditolak, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Namun jika perlawanan tersebut dikabulkan, dapat melanjutkan ke tahap acara biasa sesuai pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya adalah dismissal proses yang dapat diterima. Di sini akan dijelaskan oleh Zevanya Kusumawardhani. Dismissal proses diterima apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menganggap bahwa perkara tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Ketua akan menandatangani formulir lolos dismissal yang telah tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan melanjutkan untuk melihat dan mempertimbangkan apabila terdapat permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara, permohonan untuk beracara cepat atau beracara cuma-cuma. Di samping itu, Ketua Pengadilan akan menunjuk dengan suatu penetapan mengenai hakim atau majelis hakim yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Penetapan melalui Hakim Tunggal. Hakim Tunggal diatur dalam pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal. Lanjut proses pemeriksaan acara cepat. Dasar hukum pemeriksaan dengan cepat diatur dalam pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dari ketentuan pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Poin pertama, permohonan untuk beracara cepat tersebut harus diuraikan sekaligus gugatannya disertai dengan alasan-alasannya. Poin kedua, alasan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk dapat diajukan permohonan dengan acara cepat adalah apabila kepentingan penggugat cukup mendesak. Sebagai contoh adalah surat perintah tentang pembongkaran bangunan yang dihuni penggugat. Poin ketiga, gugatan penggugat tersebut setelah melalui penelitian administrasi, kemudian oleh ketua, diteliti, dan dalam waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan untuk beracara tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan mengeluarkan penetapan tentang dapat dikabulkannya atau tidak permohonan beracara cepat tersebut. Poin keempat, terhadap permohonan beracara cepat yang tidak dikabulkan, tidak dapat dilakukan upaya hukum. Poin kelima, apabila permohonan beracara cepat dikabulkan, maka dalam penetapan ketua tersebut sekaligus ditunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara tersebut. Poin ke-6, Hakim Tunggal yang ditunjuk dalam jangka waktu 7 hari setelah dikeluarkannya penetapan dikabulkannya, serta ditunjuknya Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara tersebut segera menentukan hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui proses pemeriksaan persiapan. Poin ke-7, tenggang waktu untuk jawab dan pembuktian masing-masing pihak ditentukan tidak melebihi 14 hari. Lanjut persidangan. Persidangan diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut. Ayat 1, untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum. Ayat 2, apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Ayat 3, tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Kemudian lanjut ke jawab-menjawab. Namun apabila penetapan melalui majelis hakim, maka telah diatur dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan akan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim. Lanjut, proses pemeriksaan acara biasa, yaitu proses pemeriksaan sengketa dengan menggunakan semua prosedur yang telah ditentukan. Diatur dalam pasal 68 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat 1, pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim. Ayat 2, pengadilan bersidang pada hari yang ditentukan dalam surat panggilan.
Ayat 3, pemeriksaan sengketa tata usaha negara dalam persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang. Ayat 4, Hakim Ketua Sidang wajib menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Lanjut pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan hanya dilakukan terhadap perkara yang diperiksa dengan acara biasa. Menurut ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan persiapan yang merupakan kekhususan dari proses pemeriksaan tata usaha negara. Pemeriksaan persiapan menurut pasal 63 yaitu ayat 1, sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Ayat 2, dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, poin A, Hakim wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Poin B, Hakim dapat meminta penjelasan ataupun surat-surat resmi yang ada kaitannya dengan keputusan yang disengketakan kepada badan atau pejabat tata usaha negara. Ayat 3, apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat tidak memperbaiki gugatan, maka dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Ayat 4, terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru. Lanjut ke persidangan. Diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut. Ayat 1, untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Ayat 2, apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Ayat 3, tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Kemudian lanjut jawab-menjawab yang akan disampaikan oleh Dia Ayu Safitri. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Safitri, NIM 2021-20099. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses jawab-jawab pada alur persidangan peradilan tata usaha negara. Jawab-menjawab terdapat dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu yang pertama, pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh Hakim Ketua Sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Yang kedua, Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang dianjurkan oleh mereka masing-masing. Selanjutnya adalah pembuktian terdapat dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut. 1. Surat atau tulisan. 2. Keterangan ahli. 3. Keterangan saksi. 4. Pengakuan para pihak. Dan yang terakhir adalah pengetahuan hakim. Selanjutnya, dari pembuktian akan mendapatkan kesimpulan yang terdapat dalam pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Setelah mendapatkan kesimpulan, akan dilanjutkan dengan putusan yang diatur dalam pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan pengadilan harus memuat A. Kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. B. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. C. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. D. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. E. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan. F. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara. G. Hari tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak, dan berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya dilanjutkan dengan eksekusi.
Dalam eksekusi diatur pada pasal 115 dan 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 115 Peradilan Tata Usaha Negara hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Pasal 116 Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu 1. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera selambat-lambatnya 14 hari. 2. Dalam hal 4 bulan setelah putusan pengadilan dikirimkan tergugat tidak melakukan kewajibannya, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. 3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya, kemudian setelah 3 bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan agar tergugat melaksanakan kewajibannya. Yang keempat adalah jika tergugat masih tidak melaksanakannya, ketua pengadilan mengajukan kepada instansi atasan. 5. Instansi atasan harus sesudah memerintahkan pejabat dalam waktu 2 bulan. 6. Dalam hal instansi atasan tidak mengindahkan ketentuan ayat 5, maka ketua pengadilan akan mengajukan kepada presiden. Dalam putusan, jika terdapat banding, maka berkekuatan hukum tetap. Banding diatur dalam pasal 122 dan pasal 123 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Pasal 122 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat pengadilan tata usaha negara. Pasal 123 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. 1. Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada pengadilan tata usaha negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan itu diberikan kepadanya secara sah. 2. Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu yang besarnya ditaksir oleh panitera. Selanjutnya, kasasi yang diatur dalam pasal 131 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu 1. Terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. 2. Acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Persyaratan permohonan upaya hukum kasasi, permohonan diajukan oleh pemohon atau kuasa hukumnya. Surat kuasa khusus dari pemohon kepada kuasa hukumnya apabila dikuasakan. Permohonan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak menerima pemberitahuan banding, membayar biaya kasasi, dan membuat memori kasasi yang disampaikan ke pengadilan pengajuan sebanyak 7 eksemplar dilengkapi soft copy atau flash disk. Setelah diadakannya banding dan kasasi, dilanjutkan dengan peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 132 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. 2. Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya adalah eksekusi yang diatur dalam pasal 115 dan 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan berkekuatan hukum tetap. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.